Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Hadirin bapak-bapak, sepuh, demikian ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, semua yang telah hadir di dalam Masjid As-Salam ini, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dirahmati oleh Allah dan senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Kita bersyukur bisa melanjutkan kembali majelis ta'lim kita. Majelis yang dengannya mudah-mudahan membuat agama kita semakin lebih baik. Untuk pertemuan kali ini masih melanjutkan tafsir dari surat Al-Ma'un. Salawat serta salam, mari kita awali pertemuan ini untuk dengan tulus dan ikhlas. Saya mengajak semua untuk memanjatkannya bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia tercinta sepanjang masa. Semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau kelak di surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah engkau bagaimana keadaan orang yang mendustakan agama itu? Ayat yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik, mencela, menghina, menelantarkan anak yatim. Dan dia yang tidak menganjurkan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat itu. Yaitu orang-orang yang terlalaikan dari sholatnya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat riya. Dan mereka senantiasa enggan terhadap hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, dan kita telah mempelajari tafsiran dan pelajaran yang terkandung untuk ayat
yang pertama sampai ayat yang keberapa? Keberapa? Sampai keberapa? Ketiga. Nah, kita telah mempelajari penafsiran sampai ayat yang ketiga. Izin minum dulu boleh? Bismillah. Alhamdulillah. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagai predikat bagi orang-orang yang disebut pada ayat-ayat setelahnya dengan predikat mendustakan agama. Mendustakan agama. Dan maksud kalimat mendustakan artinya tidak terima, tidak membenarkan akan agama. Ayat yang kedua Allah menyebut orang yang pertama sebagai orang yang mendustakan agama itu. Siapa? Yaitu orang yang menghardi anak yatim. Yadu menghardi dan bisa juga bermakna menelantarkan, meremehkan, mencela anak yatim. Kita telah mempelajari penjelasan ahli tafsir maksud yatim. Siapa yang masih ingat siapa itu yatim? Siapa itu yatim? Anak yang ditinggal wafat ayahnya dan belum balik. Ya, kalau sudah balik masih disebut yatim? Enggak lagi, ya. Ini masyarakat mesti diubah persepsinya. Karena masyarakat kita walaupun sudah tua masih disebut yatim. Kalau begitu maka kita semua pasti jadi yatim semua kita. Ya kan? Karena ayah kita pasti akan meninggal pada saatnya. Dan kita semua pasti akan kena jadi anak yatim. Enggak. Ya, tidak lagi disifati dengan yatim kalau sudah di atas balik. Ayat yang ketiga yaitu orang yang disebut oleh Allah sebagai mendustakan agama, yaitu orang yang tidaklah menganjurkan untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Di antara tafsiran para ahli tafsir di ayat ketiga ini bahwa ini adalah perbuatan yang Allah sebut pelakunya sebagai orang yang mendustakan agama. Kenapa? Karena memberi makan orang miskin, bahkan memberi makan secara umum, miskin gak miskin, itu adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh syariat, oleh agama. Sementara orang ini tidak menganjurkannya. Maka jelas ini adalah bentuk pendustaan terhadap agama. Memberi orang lain, memberi makan orang lain itu amalan yang sangat dianjurkan oleh syariat. Sampai-sampai ibu-ibu masih ingat Rasulullah menganjurkan kalau masak apa yang dibanyakin? Apa? Kuahnya. Ya, kuahnya. Bukan artinya sengaja cuma masak air kuahnya doang gitu ya. Kalau kita bisa banyakin dagingnya, bagus. Ya, bukan juga masak daging yang dikasih tetangga cuma kuah doang. Gitu ya. Wah, ini ngakal-ngakalin ini namanya, enggak juga benar. Anjuran dari Nabi agar kita memberi orang. Ya, kalau nggak bisa memberi, udah. Supaya bisa memberi, banyakin kuahnya. Nah, itu maksudnya. Kalau nggak bisa memberi, ya udah. Supaya bisa memberi, banyakin kuahnya. Maka memberi makan orang lain itu adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh syariat. Nah, orang ini tidak menganjurkannya. Berarti dia adalah mendustakan agama. Kita masuk ayat yang keempat. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah
orang yang sholat. Ini ayat yang keempat. Para ulama ahli tafsir hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ternyata ketika menjelaskan ayat yang keempat di surat Al-Ma'un ini langsung mengikut sertakan ayat yang kelima. Tidak dijelaskan secara tersendiri. Ya, untuk ayat yang keempat ini yang berbunyi fawailul lil musallin. Tidak ada tafsiran secara khusus. Di kitab tafsir akan dijumpai penafsirannya setelah diikutsertakan ayat yang kelima. Yang berbunyi alladzina hum an salatihim sahun. Maka begitu juga yang akan kita jelaskan. Kita akan sampaikan penjelasan untuk ayat yang keempat ini pada penjelasan tafsir untuk ayat yang kelima. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Tidak ada penjelasan secara tersendiri untuk ayat yang keempat. Kira-kira kenapa? Hah? Apa? Bukan. Coba cermati ayat yang keempat. Cermati, coba. Yang membuka Al-Quran, cermati ayat keempat. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah orang yang sholat. Kalau kita berhenti di sini, apa yang terjadi? Ya, ngapain kita sholat? Ya tidak? Ngapain kita sholat? Karena disebutkan dalam ayat celaka orang yang sholat. Makanya jangan berhenti di sini. Lanjutkan ayatnya. Karena penjelasannya ada di setelah ayat ini. Nah, kalau ada penjelasan terkait dengan metode, bahwa demikianlah metode Al-Quran hadirin. Al-Quran itu di antara metode yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada kita adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Al-Quran satu ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Ini penafsiran yang paling tinggi. Kalau kita belajar ilmu usul tafsir, maka penafsiran itu ada jenjangnya. Yang paling tingginya ayat ditafsirkan oleh ayat. Di bawahnya ayat ditafsirkan oleh hadis. Di bawahnya lagi ayat ditafsirkan secara ucapan para ulama sejak dari kalangan sahabat. Tabi'in, atba'u tabi'in. Dan yang paling bawah, yang keempat tingkatan, ayat dijelaskan secara bahasa. Dan ini runtut urutan, tidak boleh langsung menjelaskan ayat secara bahasa. Nggak boleh. Harus lihat dulu penguat ayat-ayat yang lain. Urutan yang pertama tadi. Kalau nggak ada, baru secara hadis. Dan seterusnya. Karena terdapat di dalam Al-Quran sejumlah ayat yang tidak bisa kita pahami dengan sendirian. Membutuhkan penafsiran. Membutuhkan pelengkap. Membutuhkan siyaqul jumlah. Konteks kalimat secara komprehensif. Contohnya di sini. Ayat yang keempat bunyinya fawailul lil musallin. Kalau kita berhenti lalu memahami sebatas ini, maka pasti pelajaran yang diambil adalah nggak usah kita sholat. Ya tidak? Nggak usah sholat. Kenapa nggak usah sholat? Celaka. Ngapain kita sholat? Ya. Makanya jangan berhenti di situ. Ada loh hadirin sejumlah ayat dalam Al-Quran ya itu tidak boleh berhenti di situ, tidak boleh wakaf. Termasuk ayat ini. Paling bagusnya dilanjut wasal. Fawailul lil musallin alladzina hum terus an salatihim. Celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang terhadap salatnya mereka terlalaikan. Ini pelajarannya ya, bahwa Al-Quran itu terkadang butuh melihat secara komprehensif.
untuk mengambil pelajaran darinya. Tidak secara mentah-mentah saja. Butuh penjelasan secara komprehensif. Ya, penjelasan baik dari Al-Quran sendiri pada ayat sebelumnya atau setelahnya, atau dari hadis atau ucapan para ulama. Baik, maka kita lanjutkan pada ayat yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang terhadap salatnya mereka terlalaikan. Baik. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di sini Allah Jalla wa'ala mengawali dengan menyebut kalimat fawailun. Fawailun. Maka wailun bagi orang-orang yang salat. Wail ada dua penafsiran. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hal ini. Wail ada dua maknanya. Yang pertama, wail bermakna azab dan siksaan. Azab dan siksaan kelak di neraka. Dan wail yang kedua adalah nama sebuah lembah yang khusus ada di neraka jahanam, tempat khusus berupa lembah namanya wail. Ya, itu ada di dalam neraka jahanam. Ini makna yang kedua untuk kata wail. Untuk kata apa? Wail. Jadi kata wail ada dua maknanya. Wailun tadi. Makna yang pertama apa? Siksaan dan azab. Yang kedua apa? Nama sebuah lembah yang ada di mana? Neraka jahanam. Neraka jahanam. Dan dua makna ini tidak bertentangan. Saling menguatkan. Karena yang diinginkan dengan azab, siksaan, itulah yang ada di neraka. Dan tidaklah ada yang di neraka kecuali cuma siksaan dan azab. Maka ini saling menguatkan. Dan ini adalah penafsiran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fawailun lil musallin. Allah firman, maka wail bagi orang yang salat. Wail bagi orang yang salat. Azab bagi dia, siksaan baginya. Lembah yang akan diperuntukkan secara khusus bagi dia. Bagi orang yang salat. Yang bagaimana orang yang salat itu Allah sebut alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang terhadap salatnya mereka terlalaikan. Mereka terlalaikan. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, akan banyak pelajaran yang akan kita sebutkan di sini. Dari ayat ini. Di antara pelajarannya, pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat dengan kata an. Alladzina hum an. Bukan fi. Ini pelajaran tersendiri ini dalam ilmu tafsir dijelaskan. Ya, kata Imam Atha bin Dinar, Imam Atha ini muridnya Ibnu Abbas. Ya, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Kata Imam Atha, alhamdulillahilladzi qala an salatihim wa lam yaqul fi salatihim. Imam Atha bersyukur. Alhamdulillah dalam ayat ini Allah menggunakan kata an, tidak menggunakan kata fi. Ya. Apa sih bedanya? Nah, ini pelajarannya. Kalau an itu berarti celakalah orang yang sholat yang mereka terhadap sholatnya lalai. Terhadap sholatnya atau dari sholatnya. Kalau fi, maka terjemahnya celakalah orang yang sholat yang pada sholatnya. Pada sholatnya.
Kalau kalimat pertama terhadap sholatnya, kalau kalimat kedua pada sholatnya. Apa bedanya? Apa bedanya? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Menangkap nggak? Apa bedanya dua kalimat ini? Pak Rian mau coba jawab? Baik, hampir benar. Hampir benar, mendekati sudah. Kalau menggunakan kata an, maka yang diinginkan adalah orang-orang terhadap sholatnya. Terhadap sholat secara keseluruhan. Tapi kalau kata fi, maka yang dikenakan di sini adalah kita semua. Kita semua. Dan tidak ada seorang pun yang sholat, pasti ada kekurangan. Pasti ada kelalaian. Benar atau tidak? Pasti. Kita sholat nggak ada yang 100% benar tuh nggak akan mungkin ada. Pasti ada kelalaian. Maka kalau kata fi, kita semua kena. Makanya Imam Atha bersyukur. Alhamdulillah pakai kata an. Ya. Karena yang diinginkan di sini orang-orang munafik. Terhadap sholatnya mereka, begini keadaannya mereka. Terhadap sholatnya. Bukan pada sholatnya. Artinya apa? Kalau kata pada, kalau mulai kata pada, dia telah melakukan sholat. Tapi kalau an, masih belum melakukan sholat. Dia yang meninggalkan sholat. Maka bersyukurlah kita, ya, dan juga seperti Imam Atha tadi, karena Allah menggunakan kata an. Kalau menggunakan kata fi, maka kita semua pasti kena. Jadi pahami? Pelajaran selanjutnya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dalam ayat ini Allah menyebut orang yang celaka dengan sholatnya, yaitu yang sahun. Di akhir ayat, pada ayat kelima, sahun. Diterjemahkan dengan lalai. Ya. Sahun. Yang diinginkan di sini, hadirin yang saya muliakan, adalah meremehkan sholat dengan sengaja. Itu sahun. Karena kalau kata saha dalam bahasa Arab itu artinya lupa. Kalau diterjemah dengan lalai atau lupa, maka kita harus merinci. Ada kelupaan yang tidak sengaja. Nggak mungkin celaka. Ya tidak? Nabi sendiri pernah lupa dalam sholatnya, betul? Betul tidak? Apakah termasuk ayat ini? Enggak mungkin. Maka sahun di sini maknanya adalah orang yang meremehkan sholat, menyepelekan sholat dengan sengaja. Dengan sengaja. Dan para ulama menyebutkan bentuknya ada dua. Catat dengan baik. Bentuknya sahun ada dua. Yang dianggap menyepelekan, meremehkan sholat, itu ada dua. Dua aspek. Aspek yang pertama terkait dengan waktu. Aspek yang kedua terkait dengan pelaksanaan sholat. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang dengan sholatnya sahun. Apa sahun? Makna yang pertama, mereka yang menyepelekan sholat pada waktunya. Sehingga menunda-nunda melaksanakan sholat tanpa udzur. Ini maksud sahun yang pertama. Sengaja menunda-nunda sholat. Mengakhirkan sholat dari waktunya sampai ke akhir waktu tanpa uzur, termasuk sahur. Yang diinginkan dengan ayat ini diterangkan oleh sejumlah para ulama kita, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri dan selain beliau, bahwa di antara yang diinginkan dengan sahur, humul ladina yuakhiruna sholata an waktiha. Yaitu orang-orang yang
menelantarkan waktu sholat, sengaja nunda-nunda sholat, sengaja mengakhirkan sholat tanpa ada uzur, ini sahur. Makna yang pertama. Paham? Jamaah? Bisa dipahami jamaah? Bisa dipahami? Hati-hati. Mulai sekarang hati-hati. Ya, agar kita tidak menyepelekan sholat pada waktu. Terkait dengan waktu. Ya. Sebab tidaklah ada yang menunda-nunda dari sesuatu yang telah diperintahkan kecuali itu bukti penyepelean, peremehan. Ya tidak? Ya tidak? Kalau ada yang diperintahkan, ya orang tua sama anaknya, nah sekarang waktunya kamu makan, ntar ini kan tidak memuliakan dan menghormati orang tuanya. Itu bukti dia tidak memuliakan orang tuanya. Nah sekarang kamu mandi ya, ntar Nah itu maksud sahun di sini terkait dengan waktu pelaksanaan. Azan telah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar masih sibuk dengan aktivitasnya. Kalau sesuatu yang betul-betul darurat, wajarlah. Yang bila ditinggalkan ada resikonya. Tapi terkadang hal-hal yang tidak terlalu beresiko, bahkan cenderung tidak bermanfaat. Masih sibuk dengan games kalau anak-anak, sibuk dengan nonton TV, hal-hal yang membahayakan malah terhadap dirinya. Sahun. Sahun yang kedua terkait apa tadi? Terkait apa? Pelaksanaan tata cara sholat. Yang cenderung tidak mau peduli. Pokoknya sholat mau bagaimana juga terserah, yang penting saya sholat. Ini juga bentuk penyepelean terhadap sholat. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Terkait dengan pelaksanaan. Cara menunaikan sholat. Karena Nabi telah memerintahkan kita, hadirin jamaah yang saya muliakan, agar kita tunaikan sholat sesuai dengan petunjuk Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nggak mau, nggak peduli. Yang penting sholat. Ini meremehkan sholat. Sahur. Kalau sengaja nggak mau peduli, nggak mau belajar, nggak mau cari tahu bagaimana cara sholat yang benar sesuai petunjuk Nabi, sahur. Walaupun dia sholat. Sholat itu Bapak Ibu yang saya muliakan, dari sejak takbiratul ihram sampai selesai salam, itu semua lengkap petunjuk Nabi ada. Bagaimana cara mengangkat tangan, gimana kita letakin tangan, gimana kita ruku, sampai salam. Itu lengkap, nggak ada yang kurang sedikit pun. Sekarang pertanyaan, Bapak Ibu sudah sejauh mana mempelajari cara Nabi sholat? Mungkin sebagian kita, mungkin saja ada sebagian kita belum pernah mendalami bagaimana tuntunan Nabi dalam sholat. Kebanyakan kita hanya cenderung mengikuti apa yang sudah kita dapatkan dari orang tua kita, dari buku pelajaran mungkin sekolah, atau melihat orang lain sholatnya begitu saja begitu. Enggak, itu enggak bisa, itu bukan patokan. Karena betapa banyak orang yang sholatnya salah. Banyak tidak? Banyak tidak? Sholatnya salah atau sholatnya nggak sesuai dengan tuntunan. Ada orang sholat begini. Allahu Akbar. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak? Benar nggak itu? Benar tidak? Salah. Tapi salah secara agama. Karena tidak ada dalilnya. Kita harus menunaikan ibadah harus sesuai dengan dalil. Kalau kita menyerahkan silakan beragama terserah maunya bagaimana, untuk apa ada Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil? Ya tidak? Ada orang sholatnya Allahu Akbar, tangannya di sini. Pernah lihat? Ini juga tidak ada dalilnya. Ada orang sholat di Jawa itu beberapa waktu yang lalu, Al-Fatihah yang dia baca dengan terjemahan bahasa Indonesia. Boleh tidak? Kita harus mengatakan tidak boleh. Karena kenapa? Tidak ada dalilnya.
Ketika tidak ada dalilnya, maka kita katakan nggak boleh. Kalau kita katakan terserah, maka Al-Quran dan Sunnah nggak akan pernah terpakai. Nggak ada gunanya lagi. Maka ketika kita tahu itu nggak ada dalilnya, kita dengan tegas mengatakan nggak boleh Pak, Bu, nggak boleh. Itu nggak ada dalilnya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat cenderung tidak memperhatikan, pokoknya suka-suka sholat, ini termasuk sahwu. Yang diinginkan dengan surat ayat yang kelima di surah Al-Ma'un ini. Alladzina hum an sholatihim sahwu. Mereka yang menyepelekan sholat, yaitu dengan tidak memperhatikan bagaimana cara melaksanakan sholat. Ya. Dengan tidak memperhatikan bagaimana cara melaksanakan sholat. Hadirin yang saya muliakan, kita mesti membatasi hal ini, bahwa sholat mesti sesuai dengan dalil, sebab bila tidak maka akan muncul berbagai macam cara. Berbagai macam cara akan bermunculan. Dan kalau sudah terjadi, maka tidak ada patokan lagi. Mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita amalkan. Patokan harus dengan dalil. Maka begitu juga pada pelaksanaan sholat. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja, akan dianggap menyepelekan, tidak menghormati, ketika ada yang memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, tapi dia dengan sengaja tidak menunaikan amanah itu dengan baik. Orang tua kepada anaknya misalnya, nak tolong sapu lantai depan. Anaknya ambil sapu, tapi suka-suka dia, nggak sampai bersih. Ini bukti si anak tidak menghormati siapa? Orang tuanya. Dan tidak menjaga perintah untuk menyapu itu. Maka demikian terhadap sholat, hadirin. Allah telah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bagaimana cara sholat tersebut. Baik, pelajaran selanjutnya masih pada untuk ayat yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut siksaan neraka untuk orang yang sholat, yaitu orang yang terhadap sholatnya lalai, dengan dua makna tadi. Dan cukuplah ini sebagai dalil betapa buruknya perbuatan ini. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan ini mungkin penutup untuk pertemuan kita malam hari ini, bahwa ternyata yang diinginkan dari dua ayat ini, ayat yang keempat, ayat yang kelima, adalah orang-orang yang sholat. Yang sholatnya sahun, dengan dua makna tadi. Orangnya sholat. Sebab Allah katakan, fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Sholat orangnya. Tapi sholatnya dengan tadi yang kita jelaskan. Bukan orang yang tidak sholat. Bukan orang yang tidak sholat. Maka bila dia yang sholat saja begini, apalagi yang tidak sholat. Lebih mengerikan lagi. Ya, bagi yang sengaja meninggalkan sholat. Baik, di dalam surat Maryam ini ayat yang mempertegas penjelasan ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang sengaja begini keadaannya dengan sholatnya. Silakan dicatat atau mungkin ingin membuka Al-Qur'annya di surat Maryam ayat ke-59. Maryam ayat ke-59. Mari kita cermati karena ayat ini menguatkan apa yang telah kita jelaskan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah berfirman yang artinya, kelak akan ada setelah mereka kaum yang mereka ini adha'us shalah, menelantarkan salat, wattaba'us syahawat, dan lebih mengedepankan
lebih memperturutkan hawa nafsu. Kelak mereka ini akan merasakan ghoya. Ghoya itu tadi yang diinginkan dengan wail. Lembah yang ada di neraka jahanam. Ayat ini jelas. Allah berfirman, adha'us shalah. Kelak akan ada kaum yang menelantarkan salat. Allah tidak mengatakan kelak akan ada kaum yang meninggalkan salat. Bukan meninggalkan salat. Artinya apa? Yang kita bahas ini adalah orang-orang yang salat tuh. Dia salat. Tapi salatnya dengan dua makna sahun tadi. Ya. Berarti kalau dia tidak salat maka lebih parah lagi, lebih buruk lagi keadaannya. Oleh karena itulah dalam hadis Nabi SAW sudah memvonis, Nabi memvonis, vonis pada puncaknya, final sudah. Bagi yang meninggalkan sholat tanpa uzur, keluar dari Islam. Al-ahdu bainana wa bainamu sholah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan mereka non-muslim adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat tanpa uzur, maka dia dianggap keluar dari Islam. Sudah final sudah. Maka jangan ditanya, loh ini kok yang dikatakan orang yang meninggalkan orang yang menelantarkan sholat, kenapa tidak disebut orang yang meninggalkan sholat? Jawabannya kalau meninggalkan sholat dia udah berada di final. Kalau ini enggak, ini orangnya masih sholat, tapi sholatnya dengan dua keadaan tadi, dengan dua makna sahun tadi. Apa makna yang pertama? Yaitu mereka yang menunda-nunda ya waktu sholatnya tanpa udzur ya, tanpa udzur. Kalau ada udzur nggak usah ditanya, itu dimaafkan. Hujan atau ada orang yang sakit, itu lain cerita. Atau kebelet buang hajat, itu udzur. Ini tanpa udzur. Mana sahun yang pertama? Apa? Hah? Apa Pak? Menyepelekan apanya? Pelaksanaan cara sholatnya. Ini makna sahur. Ya sengaja tidak peduli bagaimana sholatnya benar nggak benar, terserah. Ini sahur. Tidak memuliakan sholat itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini. Mungkin ada yang bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, saya persilakan. Dari jamaah, silakan. Kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan dari semua yang hadir di sini. Silakan. Ada? Berarti sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham nanti ditanya jangan sampai nggak bisa jawab ya. Baik Pak Rian. Ya. Diakhirkan. Ya baik. Benar. Ya. Untuk masalah secara khusus sholat isya, tapi bukan hanya sholat isya sih. Ada beberapa sholat lain, yaitu sholat zuhur. Ada kondisi yang justru dianjurkan menunda dari waktu awal. Itu sholat isya dan sholat zuhur. Malah justru yang afdal ditunda, bukan di awal waktu. Betul, dalilnya sahih. Tapi pelaksanaannya yang harus diketahui bahwa hal ini adalah teranggap sunnah, teranggap yang dianjurkan bila atas seizin imam rawatib, bukan masing-masing kita. Ya, di sebuah tempat komunitas yang mereka sudah ingin sholat jamaah, lalu imam rawatib berkata, kita tunda dulu. Untuk sholat isya boleh. Hikmahnya karena orang munafik itu paling berat kalau sholatnya semakin gelap. Kenapa? Nggak ada yang lihat.
Ya, nggak ada yang lihat. Maka tunda aja dulu, sengaja. Akan tersaring itu mana yang betul-betul jujur ingin sholat dengan benar, mana yang terserah. Ya, itu munafik. Zuhur juga demikian. Ada anjuran menunda sholat juga atas izin imam rawatib di sebuah komunitas. Nah, sudah berkumpul ingin sholat, maka imam rawatib berkata, mohon maaf jamaah, kita menunda sholat. Dan hikmahnya kalau zuhur, karena pas waktu zuhur itu matahari tepat di atas kepala. Ya, maka dianjurkan untuk tabarrud, mendinginkan suhu. Dan itu sangat relate kalau untuk sholat zuhur ini di masa Nabi. Karena masa Nabi itu kan masjid nggak punya atap. Langsung kena terik matahari. Walaupun demikian para ulama mengatakan ini sunnah Nabi yang tetap berlaku walaupun di masjid yang ada atapnya. Tapi tetap eksekusinya sesuai dengan imam rawatib. Jadi jangan mentang-mentang, wah ini ada anjuran menunda sholat isya, sholat duhur, akhirnya nggak dapat jamaah. Nah itu salah, pemahaman yang keliru. Karena bagi laki-laki, sholat berjamaah untuk mereka itu lebih ditekankan. Sementara yang antum tanyakan tadi, menunda sholat untuk isya dan duhur, itu hanya anjuran. Tidak boleh sesuatu yang sifatnya anjuran mengalahkan sesuatu yang lebih ditekankan. Ya, begitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi yang lain? Ya. Apakah salah satu unsur apabila kita dalam suatu kayak kajian ini kita waktunya misalnya mundur 5 menit atau 10 menit, apakah itu bisa dianggap unsur dalam pelaksanaan sholat? Apakah dianggap uzur? Berbicara tentang uzur, maka kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat kompleks. Uzur itu tidak ada batasannya. Tapi ada ketentuan secara umum. Dikatakan uzur apabila tidak dilakukan akan menimbulkan resiko, mafsadah, kerusakan. Maka itu uzur. Sesuatu yang bila dikerjakan akan menimbulkan dampak buruk, maka sebaiknya tinggalkan. Karena ada uzur. Sebab ada resiko. Nah, itu namanya uzur. Bentuknya bisa macam-macam. Seperti yang ditanyakan Pak Yuda, jawabannya bisa macam-macam. Di sebagian tempat mungkin tidak dianggap itu uzur. Di sini mungkin bisa jadi sebagai sebuah uzur. Tinggal dilihat kondisi. Kalau masyarakat sekitar masjid kita ini adalah masyarakat yang lebih cepat datangnya mereka, lebih semangat hadir di awal waktu, maka lebih baik menjaga kebaikan itu. Nggak usah mundur-mundur. Khawatir masyarakat kaum muslimin akan tidak setuju dengan hal itu. Ingat, karena pelaksanaan sholat di masjid berjamaah itu juga mempertimbangkan maslahat umum. Tidak hanya mempertimbangkan maslahat orang yang ada di masjid, tapi mempertimbangkan maslahat luas. Makanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu nggak gampang merubah sesuatu di dalamnya karena menyangkut maslahat umum. Maka begitu juga pelaksanaan di sini. Jadi silakan dipertimbangkan dengan seksama. Ya, kalau memang ditunda dari awal waktu itu yang lebih maslahat bagi masyarakat setempat yang suka hadir, maka bagus. Tapi kalau ternyata dengan hal itu malah membuat mereka akhirnya malas datang ke masjid, berarti jangan dilakukan. Jadi silakan diobservasi, ya, dilihat kembali. Wallahu taala alam bishawab. Sudah masuk isya? Nah, baik, kalau begitu kita akhiri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga yang kita pelajari Allah berikan manfaat untuk kita semuanya, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Untuk? Oh ya, Masya Allah, jazakumullah khairan Bapak, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Pak. Jazakumullah khairan, semoga berkah. Ya.
kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala hal yang mungkin membuat kurang nyaman, kurang pas, dan segala kesalahan yang ada. Hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.